Putra putri Bali, kesatria keris Bali. Om Swastiastu, Ayu Namastu Nama Sidam, Om Astu Tat Astu Nama Swatu. Salam kesatria keris Bali, salam Rahayu, salam Nusantara untuk kita semua. Di momen spesial bagi saya untuk menceritakan tentang simbol dari Yayasan Kesatria Keris Bali. Banyak juga yang bertanya, kemarin saya kupas tentang perjalanan awal Yayasan Kesatria Keris Bali. Sekarang saya kupas tentang simbol dari Yayasan Kesatria Keris Bali. Nah, simbol ini sangat-sangat berarti bagi saya karena simbol Yayasan Kesatria Keris Bali ternyata sudah 2 kali mengalami perubahan dan ini adalah simbol yang ketiga. Nah, kebetulan di sini ada Koming sebagai sekretaris, ada Jigus sebagai humas, ada Pak Depili sebagai wakil kabit keamanan, ada Bidro sebagai wakil kabit agama. Mendengarkan kita sambil tadi cerita ngobrol. Nah, tadi sudah melakukan kegiatan apa tadi? Meresik. Di mana Mas? Pulau Mas Keti. Langsung sembahyang sana. Jadi tadi tanggal 29 itu nyama kita meresik di Gianyar di Pulau Mas Keti. Nah, hari ini mereka pas kebetulan kumpul saya ceritakan bahwa simbol Yayasan Kesatria Keris Bali ini 3 kali sekarang, yang ini yang ketiga sesuai dengan logonya. Tanpa saya sadari, mudah-mudahan ini yang terakhir. Yang pertama, logo ketika saya maju DPD RI, saya buatlah logo simbol keris dengan 2 keris, di tengahnya ada gambar swastika seperti judul di awal, terlihat gambarnya. Dan ini saya lihatkan juga gambarnya adalah simbol 2 keris, ada gambar swastika, ada padi dan kapas, dan ada simbol mahkota. Berjalan waktu ternyata simbol ini tidak masuk ketika saya maju DPD. Apa yang membuat saya rubah simbol ini? Karena ketika saya maju DPD, saya juga mohon dukungan dari semua agama, baik dari agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, agama Hindu. Ketika pakai simbol swastika, artinya yang akan mendukung saya adalah agama Hindu aja. Padahal saya maju DPD RI, jadi tidak cocok simbol ini untuk saya pakai dalam perjalanan saya maju DPD RI. Akhirnya saya rubahlah simbol simbol swastika saya hilangkan. Saya ganti dengan tetap 2 keris, tapi ada sarungnya kan. 2 keris ada sarung, ada bintang 4. Nah, tadi di depan juga ada foto judul di awal dan ada bintang 4, ada mahkota. Bintangnya di tengah ada besar, di pinggirnya ada kecil. Di dalam lingkaran itu ada bintang-bintang. Ternyata berjalan saya maju di PDRI dengan simbol ini, saya ngerti arti simbol. Ternyata arti simbol itu sangat benar dan sesuai dengan arti simbol kita buat. Nah, simbol saya yang kedua itu artinya ketika ada 2 keris pusaka, 2 keris yang saya silang, ada sarungnya. Di situ mengartikan ada 2 pemimpin, 2 seorang kesatria. Jadi ketika ada 2 pemimpin, ada pemimpin yang nyuruh ke kanan, pilih yang A, ada pemimpin dari saya sendiri yang megang keris, pilih saya. Jadi saya menyatakan pilih saya, yang satunya pegang senjata keris menyatakan pilih satunya. Itu arti simbol 2 keris itu ternyata benar. Artinya ada 2 dualisme, 2 kepemimpinan yang mengarahkan berbeda. Itu simbolnya benar. Dan di dalam bintang itu ada berapa bintang, yang di dalam simbol itu juga ada berapa bintang, ada 4 bintang. Artinya banyak orang besar yang mempunyai kewenangan, sehingga tidak ada kewenangan yang bisa diselesaikan. Kenapa? Karena semuanya mempunyai bintang. Ada 4 orang-orang yang mempunyai bintang, semua petinggi-petinggi mempunyai kewenangan untuk dia menyuarakan kemana, mau kemana dia. Di situ tidak bersatu artinya, tidak menjadi satu. Pecah suara saya ketika maju DPD, itulah yang terjadi. Dan sesuai dengan simbol, akhirnya ketika saya masuk ke penjara saya yang kedua, disitulah saya baru mengukir simbol keris ini. Simbol ini saya gambar, saya pikirkan, saya renungkan, dan saya buat. Lahirlah simbol yang seperti sekarang, simbol Yayasan Kesatria Keris Bali, dengan 1 keris. Keris yang saya pakai ini adalah keris yang memang sebagai simbol pusaka, keris yang pernah saya bawa ke Majapahit,
katanya pertama bertemu sama keris Empu Gandring, ini saya yang bawa sendiri. Pahyu sama keris Empu Gandring, dan keris yang ada gambar semarnya bolak-balik, lekuknya juga 31, keris yang unik. Keris ini yang saya pakai simbol di Yayasan Sate Keris Bali. Makanya di baju itu adalah foto keris, ini keris yang asli, sesuai dengan keris aslinya ini ada. Dan di sini tidak ada 2 keris, hanya 1 keris dan sarungnya. Ada padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ada bintang, ada mahkota, ada garuda, ada tulisan. Saya artikan dari simbol ini sendiri. Ketika ada bintang di atas, artinya saya ingin Yayasan Sate Keris Bali ini diterangi, disinari, setiap langkah kaki berjalan diterangi oleh alam semesta untuk mencapai kesuksesan bersama-sama, untuk menerangi kita Yayasan Sate Keris Bali dalam perjalanan kita menuju kebaikan, menuju karma, dan menuju kesuksesan. Terus yang kedua, ketika ada simbol padi dan kapas, ini adalah pangan dan papan dan pangan, sandang, papan dan pangan, kemakmuran yang saya mau. Ada pusaka keris adalah simbol seorang kesatria yang betul-betul di sini di yayasan ini menjadilah seorang kesatria. Jangan menjadi waria, jangan juga menjadi orang yang tidak kesatria. Artinya apa? Ketika seorang kesatria harus dia berbuat jujur, baik, menolong orang, rendah hati, bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ujiannya pasti berat ketika ikut di Yayasan Sate Keris Bali. Kenapa? Karena kita bersama dengan orang yang berbeda karakter, berbeda watak, berbeda pengalaman. Apalagi kita ada beberapa ormas yang ikut gabung di sini, mantan-mantan ormas lain. Karakternya berbeda-beda. Disinilah menunjukkan jiwa kesatria seorang bersaudara. Bagaimana bisa merangkul, bukan memukul. Bagaimana saling membantu, bukan saling menipu. Bagaimana saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan. Ini arti simbol kerisnya. Terus ada pita di sini sebagai penyambung. Penyambung tulisan keris ini, coba lihat, perhatikan sekali detil. Ini saya nggak ada pisah, semuanya nyambung ke semua logo. Ini menjadi satu, tidak ada yang terpisahkan. Semua tulisannya menyatu dengan tersentuh dengan semuanya. Mengartikan apa? Ada burung Garuda sebagai simbol dari negara kita, simbol dari kita warga negara Indonesia yang wajib patuh Bhinneka Tunggal Ika yang kita jujur. Garuda Pancasila yang kita pakai sebagai simbol. Pancasila adalah dasar negara kita yang kita pakai dalam Yayasan Sate Keris Bali. Di sini tidak ada terlepas, semuanya menyambung menjadi satu. Artinya tidak terputus dan menerangi kita semua. Itu yang harapan saya ingin bersatu, menyama dengan semua, tidak ada yang memutus hubungan. Ketika semuanya bisa diajak berbuat baik, ketika semuanya bisa diajak untuk satu visi, satu misi, menjalankan dharma untuk mendapatkan karma. Jadi itu simbol Yayasan Sate Keris Bali yang saya buat ini di dalam pertapaan saya. Memang ada curahan beberapa orang yang memberikan masukan tentang simbol. Harapan saya kita bersatu bukan karena Jerubima atau Ismail Jaya, tapi karena simbol Yayasan Sate Keris Bali. Ketika suatu saat nanti saya sudah tua, saya tidak mampu, yayasan ini tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena simbol ini yang dilihat, bukan sosok figur seorang Jerubima atau Ismail Jaya. Saya ingin di luar sana banyak sekali Yayasan Sate Keris Bali, orang-orang yang hebat ngayahin, berjuang demi tanah Bali, berjuang demi NKRI, berjuang demi tanah Nusantara untuk berbuat selalu kebaikan. Simbol ini saya ingin kekal abadi sepanjang zaman ini ada. Saya hanya ingin menjadi pembuat dan ingin membuat sejarah ketika bisa. Mari bersama-sama kita buat sejarah untuk menjalankan dharma kebaikan di alam semesta. Kita tidak melihat siapa dia, kita tidak siap melihat dari kasta apa, kekayaannya seberapa, miskinnya seberapa, dia dari level apa. Tidak, bagi kami semua sama adalah ciptaan Tuhan, karena Tuhan ketika memanggil kita tidak ada jabatan yang dibedakan oleh alam semesta. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Salam Kesatria Keris Bali. Kami putra putri Bali, kesatria keris Bali, tulus ikhlas menjaga taksu Bali, satya nindihin gumi Bali, kesatria.